Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat ya. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di acara di pagi sampai siang hari ini selalu diberikan kesehatan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat pada Ibu Kepala Biro Perencanaan Kemenkes Belinda dan tim ya dari Kementerian Kesehatan yang mengundang kami dalam acara sosialisasi peraturan perundangan terkait BOK khususnya untuk BOK Puskesmas. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan baik provinsi, kabupaten, kota maupun Puskesmas penerima dana BOK baik BOK Dinas maupun BOK Puskesmas. Jadi Bapak Ibu semua di pagi hari ini di kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan terkait Peraturan Menteri Keuangan 204 tahun 2022 terkait pengelolaan data non fisik. Yang mana memang Bapak Ibu semua seperti kita ketahui bersama memang PMK ini adalah merupakan revisi dari PMK sebelumnya, PMK 119 terkait pengelolaan data non fisik, yang mana ada beberapa perubahan kebijakan ya Bapak semua, karena ada beberapa hal. Yang pertama memang ini tindak lanjut dari Undang-Undang APBN kemarin, yang mana memang ada beberapa nomenklatur yang digabung maupun di split ya, dipecah, yang mana atau kita istilahkan terkait clustering nomenklatur untuk pengaturan di PMK 204. Yang mana ini ada pertama kita kelompokkan untuk yang pendidikan. Yang pertama untuk BOS dan BOP, bantuan operasional sekolah maupun pelanggaran pendidikan, ini digabung menjadi BOSP, terus tunjangan guru kita gabung juga, yang selama ini kita pecah jadi tunjangan profesi, penghasilan maupun tambahan khusus ya kan, tunjangan khusus guru kita gabung jadi tunjangan guru ASN daerah. Nah, terus yang BOK yang selama ini familiar dengan bantuan operasional kesehatan, karena memang ada kebijakan baru ya kan, untuk yang BOK Puskesmas Salur langsung, maka kita split ya, BOK Dinas dan BOK Puskesmas. Untuk yang lain dia akan non fisik jenis lainnya memang secara garis besar nggak ada perubahan. Terus selanjutnya Bapak Ibu semua di PMK 204 juga diatur terkait siklus ya perencanaan penganggaran, yang mana memang secara garis besar mohon maaf kami dapat sampaikan ke Bapak Ibu semua kalau siklus di APBN itu biasanya di awal tahun seperti sekarang ini kita Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat ke kementerian lembaga untuk menyusun indikasi kebutuhan dana sama kebijakan tahun depan terkait data non fisik per jenisnya seperti apa, kebijakan ke depan mendukung contoh prioritas nasional di bidang apa saja, target sasaran seperti apa, termasuk kita minta hasil monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya selama 3 tahun terakhir. Ini sebagai dasar kami menyusun polisi kebijakan APBN khususnya transfer ke daerah, lebih khusus lagi nanti di non fisik per jenis. Terus selanjutnya ya kan, kami akan menyusunkan PPKF dan indikasi kebutuhan dana, di satu sisi Bappenas menyusun RKP, terus selanjutnya siklus berikutnya adalah penyusunan pagu anggaran. Nah, ini pagu anggaran sebagai dasar kami menyusun nota keuangan. Baru selanjutnya nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN kita sampaikan ke DPR, biasanya disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus di pidato kenegaraan, penyampaian nota RUU APBN serta nota keuangannya. Baru nanti biasanya di bulan September pembahasan. Nah, ini biasanya di 3 tahun terakhir ini alhamdulillah di akhir September RUU APBN bisa disahkan di rapat paripurna DPR. Baru nanti biasanya maksimum 1 bulan setelah RUU disahkan itu diundangkan oleh Presiden. Yang mana setelah diundangkan
nanti akan terbit perpres rincian ya Bapak Ibu, perpres rincian maksimum 1 bulan setelah undang-undang diundangkan, rincian APBN yang di dalamnya termasuk rincian transfer ke daerah, termasuk di dalamnya juga rincian DAK non fisik per jenis per daerah. Nah, di perpres rincian itu Bapak Ibu semua ada substansi yang mengatur bahwa maksimum 1 bulan setelah perpres rincian keluar, kementerian lembaga wajib sudah mengeluarkan juknis, ya kan, juknis terkait DAK non fisik per jenis. Nah, baru selanjutnya setelah rincian perpres keluar, juknis keluar, itulah sebagai dasar teman-teman daerah, Bapak Ibu semua menyusun APBD. Nah, baru selanjutnya Bapak Ibu semua dapat kami sampaikan ini terkait apa namanya penyaluran ya. Nah, ini karena memang ini ada beberapa mekanisme baru di DAK non fisik khususnya terkait BOK, tadi sempat disinggung oleh Bu Kepala Biro bahwa memang mulai 2023 ini BOK disebut jadi 2, BOK dinas dan BOK puskesmas. Untuk BOK dinas masih sama existing, kan 2 tahapan 50%, 50%. Nah, terus untuk BOK puskesmas ini mulai 2023 kita akan salurkan langsung dari RKUN ke rekening puskesmas. Nah, ini ada 3 tahapan Bapak Ibu semua. Nah, untuk syarat salurnya Bapak Ibu semua secara garis besar bahwa untuk tahap pertama ini kami akan menyalurkan tahap pertama ini setelah Perda APBD itu sudah disahkan di daerah atau perkada terkait penjabaran sudah disahkan di daerah. Baru berikutnya juga petunjuk teknis sudah keluar. Selain itu ada satu syarat lagi ini di PMK 204 untuk PMK sebelumnya diatur, ini terkait rencana penggunaan DAK non fisik. Nah, ini sudah disampaikan oleh daerah kepada kementerian lembaga pengampu. Kalau BOK disampaikan oleh daerah kepada Kementerian Kesehatan. Nah, nanti RK atau rencana penggunaan tersebut akan direkap oleh Kemenkes dan disampaikan ke kami. Nah, terus selanjutnya tadi sempat kami singgung untuk BOK puskesmas ini tahapannya adalah ada 3 tahap Bapak Ibu semua ya. Ini salurnya langsung dari RKUN ke rekening puskesmas. Nah, ini Bapak Ibu semua nanti dasar penyalurannya adalah berdasarkan kami akan salurkan nanti dasar rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, nanti laporan realisasi maupun laporan penggunaan disampaikan oleh puskesmas kepada Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi dan divalidasi, mohon maaf ya. Nanti melalui aplikasi e-Renggar. Nah, terus selanjutnya di satu sisi setelah disalurkan nanti puskesmas melaksanakan kegiatan, dipertanggungjawabkan, baru nanti dilaporkan melalui aplikasi e-Renggar tersebut. Ini penyalurannya ada 3 tahapan. Tahap pertama paling cepat di bulan Februari 30% dari pagu alokasi puskesmas tersebut. Tahap kedua paling cepat bulan Mei sebesar 40% dari pagu alokasi. Tahap ketiga paling cepat bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi. Nah, pagu alokasi ini Bapak Ibu semua mohon dengan sangat agar rencana penggunaan atau RK yang disusun oleh Bapak Ibu semua, baik dinas maupun puskesmas, harus sama sesuai dengan pagu alokasi sesuai rincian perpres. Tidak boleh berbeda dengan rincian perpres. Karena kalau berbeda dengan rincian perpres, maka kami tidak akan proses di proses penyaluran. Untuk BOK dinas 2 tahapan masih seperti existing BOK yang tahun sebelumnya. Ini penyalurannya dari RKUN langsung ke RKUD, ya kan? Ini 50-50, ya kan? Ini paling cepat Februari tahap pertama dan tahap kedua di bulan Juli. Nah, ini Bapak Ibu semua, bagaimana mekanisme pelaporannya. Nah, untuk pelaporannya Bapak Ibu semua, ini puskesmas akan menyampaikan laporan realisasi dan laporan penggunaan yang dilaksanakan oleh puskesmas
ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi ya Bapak Ibu semua, aplikasi e-Renggar. Nah, baru selanjutnya Kementerian Kesehatan akan memverifikasi, memvalidasi ya kan apakah kegiatan-kegiatan yang dilaporkan di laporan tersebut sudah sesuai dengan menu-menu di Juknis ya. Vakumnya sudah sama, realisasinya sudah sesuai. Setelah diverifikasi validasi, maka Kementerian Kesehatan akan merekomendasikan ke kami penyaluran. Baru kami di JPK akan men-tagging sesuai dengan pabrik per dinas ataupun per daerah. Dan selanjutnya kami akan rekomendasi penyalurannya ke Dijen Perbendaharaan. Karena terserang Bapak Ibu semua, mulai tahun 2023 ini KPA penyaluran yang selama ini di Dijen Perimbangan Keuangan atau di kami Direktorat KPT, maka mulai 2023 seluruh penyaluran transfer ke daerah termasuk di akun non fisik melalui KPPN. Artinya memang KPA penyalurannya ada di Dijen Perbendaharaan. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini syarat-syarat salurnya untuk tahap pertama. Syarat salurnya adalah laporan realisasi penggunaan dana tahun anggaran sebelumnya. Ini paling lambat disampaikan 31 Januari. Nah, ini tapi untuk pengecualian karena memang BOK Puskesmas ini baru pertama kali dilakukan langsung ke rekening Puskesmas, maka tahap pertama ini kita tidak mensyaratkan laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya. Namun demikian Bapak Ibu semua, laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya harus disampaikan Puskesmas ke dinas, karena memang ini sebagai dasar nanti Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2022 ke kami. Termasuk nanti sisa dananya, pelaksanaan kegiatan Puskesmas untuk BOK tahun sebelumnya sebaiknya disetor ke RKUD, ya kan, laporan tersebut sebagai dasar nanti pengurang dalam penyaluran tahap pertama BOK Dinas di tahun 2023 ini. Untuk tahap kedua Bapak Ibu semua, ini syarat penyalurannya adalah laporan realisasi dan penggunaan dana BOK Puskesmas tahap pertama. Disampaikan paling lambat 31 Mei. Nah, baru untuk tahap ketiga, setelah Bapak Ibu laksanakan tahap pertama kedua, di tahap ketiga ini Bapak Ibu semua menyampaikan laporan realisasi dan laporan penggunaan dana BOK Puskesmas sampai dengan tahap kedua. Artinya tahap 1, 2 ini disampaikan seluruhnya, ini minimal realisasinya 50%. Artinya dari tahap 1, 2 ya kan 70% itu minimal 50%-nya sudah direalisasikan. Baru nanti kita akan salurkan di tahap ketiga 30%-nya. Nah, jadi kita paling lambat laporan realisasi tahap 1, 2 ini disampaikan ke kami paling lambat 30 September. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu semua, ini juga ada dasar syarat kalau memang laporan realisasi penggunaan tahap tersebut tidak disampaikan sampai batas waktunya, maka tahap berikutnya tidak akan kami lakukan. Contoh, tahap kedua tidak akan kami lakukan sampai Bapak Ibu semua menyampaikan laporan tahap pertama paling lambat 31 Mei. Demikian juga untuk tahap ketiga kita tidak akan kami salurkan sampai batas waktu 30 September. Nah, kalau tahap 1 dan atau tahap 2 tidak kami salurkan secara otomatis, maka tahap ketiga tidak kami salurkan. Artinya memang tahap ketiga hangus ya Bapak Ibu semua. Terus selanjutnya untuk BOK Dinas 2 tahapan masih sama. Ini penahapannya tahap pertama 50, tahap kedua 50. Tahap pertama realisasi tahun sebelumnya paling lambat 30 Juni, tahap kedua realisasi 50% dari tahap pertama paling lambat 30 November Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk yang realisasi tahun lalu Bapak Ibu semua untuk BOK, termasuk karena BOK kemarin Puskesmas masih jadi satu dengan BOK kabupaten kota, maka
Lapor realisasinya adalah BOK selama setahun secara keseluruhan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Terus selanjutnya Bapak Ibu semua, ini terkait mekanisme kalau terjadi retur ya Bapak Ibu semua. Di mana Bapak Ibu semua, di mana di satu sisi kalau terjadi retur tadi sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Bu Linda bahwa ada standarisasi rekening ya. Jadi nanti di Puskesmas seluruh pembukaan rekening harus sudah terstandarisasi sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah. Jadi memang masih ditetapkan oleh peraturan kepala daerah, tapi nanti pembukaannya seperti apa nanti diatur oleh Kementerian Kesehatan. Kalau sudah terstandarisasi, ini memang salah satunya tujuannya untuk meminimalisir retur. Bahkan biasanya sih tidak ada retur karena sudah terstandar ya namanya, nomornya, banknya, dan seterusnya. Tapi kalau terjadi retur, ya inilah mekanismenya. Jadi pertama, teman-teman KPPN akan menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada OPD atau dinas di daerah. Baru selanjutnya dinas akan menyampaikan permintaan perbaikan data rekening ke Puskesmas. Baru nanti Puskesmas akan memperbaiki data rekeningnya sesuai standarnya ya, penamaannya, penomorannya, di bank mana dan seterusnya. Baru setelah ada perbaikan, baru sampaikan ke dinas lagi, verifikasi, validasi, apabila lengkap, benar sesuai pedoman yang sudah ditetapkan, maka disampaikan ralat perbaikan retur ke KPPN. Maka setelah itu KPPN akan memproses kembali penyelesaian retur SP2D, surat penyelesaian retur, baru nanti akan salur kembali ke rekening Puskesmas. Kami harapkan Bapak Ibu semua, ini kita berkaca kepada pelaksanaan yang langsung salur ke rekening pengguna akhir, contoh BOS sama BOP, yang mana di Kementerian Pendidikan itu, kalau sekolah belum menerbitkan rekening sesuai standar Persekjen Kemendikbud, maka tidak direkomendasikan salur kepada kami. Artinya mungkin bisa diadops aturan tersebut bahwa nanti Kementerian Kesehatan bisa rekomendasi kami atau tidak merekomendasikan kami kalau Puskesmas belum menerbitkan rekening Puskesmas sesuai standar peraturan Kementerian Kesehatan. Lanjut, ini terkait sisa dana Bapak Ibu semua. Nah, sisa dana memang kita kelompokkan ya, tapi saya akan mengerucut terkait BOK dinas maupun Puskesmas. Untuk daerah yang masih mendapatkan alokasi kembali, baik BOK dinas maupun BOK Puskesmas, ini kita akan perhitungkan di penyaluran tahap pertama. Artinya memang kalau tahun lalu masih ada sisa 10 di kegiatan BOK, ya kan? Nanti di tahap pertama yang 50% tahun 2023 untuk BOK dinas, contoh pagunya 100, maka pagu tahap pertama adalah 50, kita akan salurkan 50 dikurangi 10 hanya 40 saja. Terus untuk yang daerah tidak mendapatkan alokasi di tahun berikutnya, contoh Kabupaten A tidak mendapatkan alokasi di tahun 2023, maka mohon maaf, sisa dana kegiatan tersebut sampai 31 Desember wajib dilaporkan ke kami dengan batas waktu 31 Januari. Nah, nanti laporan tersebut harus sudah terverifikasi oleh APIP daerah. Nah, nanti
Setelah diverifikasi, laporan tersebut yang sudah terverified dan tervalidasi oleh APBD daerah, maka itu sebagai dasar kami akan memperhitungkan atau memotong DAU dan DBA Bapak Ibu semua. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu semua, untuk sisa dana Puskesmas tahun 2022 tahun lalu, tadi sudah kami singgung sebelumnya bahwa sisa dana itu wajib disetor ke RKUD, nanti RKUD digabung dengan sisa dana jenis kegiatan lainnya di BOK, nanti dilaporkan sebagai sisa dana secara keseluruhan BOK, nanti sebagai pengurang tahap pertama, kalau memang daerah tersebut mendapatkan alokasi kembali. Kalau tidak, ya nanti dilaporkan sebagai pengurang penyaluran DAU dan atau DBA. Demikian juga yang Puskesmas, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus selanjutnya mungkin itu Bu, beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait perencanaan penganggaran, pengalokasian dan penyaluran dan pertanggungjawaban untuk BOK, baik BOK dinas maupun BOK Puskesmas. Kami mumpung ada kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu semua dari seluruh Puskesmas dan dinas kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi, pertama berpesan bahwa karena ini di tahun pertama mekanisme salur langsung dari rekening Puskesmas, mohon perlu sinergi koordinasi yang intens ya kan antara Puskesmas, dinas kesehatan maupun dinas atau badan pengelola keuangan daerah, termasuk mungkin perlu keterlibatan dari APIP daerah. Nah, terus berikutnya juga kami mohon agar penerbitan rekening Puskesmas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun sesuai dengan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Terus selanjutnya mungkin perlu peran aktif juga dari Dinas Kesehatan Provinsi, karena salah satunya adalah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat untuk paling tidak pembinaan, pendampingan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten kota. Kemudian juga yang dilakukan oleh Puskesmas juga perlu peran serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mungkin demikian Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami kembalikan ke moderator. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.